Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Ketika Nabi SAW pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah, maka An-Nabi SAW itu sedih. Karena ketika beliau di Mekah, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis. Tetapi Ka'bahnya dijadikan di tengah. Beliau sholat di sini menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis. Ketika Nabi SAW pindah ke Madinah yang berada di utara, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Maka sedihlah beliau SAW. Itulah kemudian meminta pada Allah Ta'ala supaya Allah pindahkan kiblat itu, alihkan dari Baitul Maqdis Palestina ke Mekah, dari utara ke selatan. Maka Allah turunkan firman Allah, laqad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat engkau yang berbolak-balik minta pada Allah dipalingkan kiblat itu. Ya, maka kami palingkan kamu ya kepada kiblat yang kamu ingin, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, maka Nabi SAW kemudian menghadap ke kiblat, membelakangi Baitul Maqdis, menghadap ke Ka'bah. Nah, ketika demikian keadaan, ketika Nabi SAW masih menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis, karena pertama kali datang di Madinah itu sekitar 16 bulan di kota Madinah, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, maka orang-orang Yahudi mengatakan agama Muhammad itu sama dengan agama kita, tidak ada bedanya. Lalu apa buktinya? Kiblatnya satu. Kiblatnya satu, menghadap ke Baitul Maqdis. Maka kemudian beliau meminta pada Allah untuk dialihkan. Nah, orang-orang Yahudi ketika mendengar bahwa Nabi SAW ya menyuruh kaum mukminin untuk mereka mendekati istri-istri mereka di saat dalam keadaan haid, ya, dan tidak melarang mereka boleh untuk makan bersama dan seterusnya selain mengumpuli, maka orang Yahudi mengatakan ya bahwa ma yuridu hadza an yada'a syai'an min amrina illa khalafana fihi. Kata mereka, orang ini, yakni Muhammad ini, dia tidak menginginkan ada sesuatu pun yang sama dengan kita, ya, dengan amalan-amalan kita, melainkan dia menyuruh supaya menyelisih kita. Itu mereka merasa, orang-orang Yahudi itu, dan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, bahkan dalam akidah, orang Yahudi mengatakan Isa bin Maryam adalah anak zina. Orang Nasara mengatakan Isa bin Maryam anak Allah. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka Islam datang menempatkan Isa bin Maryam pada tempatnya. Dia adalah Abdullah wa rasuluhu. Wa kalimatu alqa ila Maryam. Bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia adalah kalimat Allah yang Allah tiupkan pada Maryam. Ini kalimat apa? Kun fayakun. Jadilah Isa, maka jadilah Isa. Hanya dan perintah Allah, tanpa proses perkawinan, tanpa proses pernikahan. Nah, ini contoh-contoh yang juga menunjukkan bahwa memang orang-orang kufar atau ahlul kitab, mereka merasa ketika itu, apalagi Yahudi Madinah, bahwa Muhammad ini datang untuk menyelisihi ya kita orang-orang Yahudi, menyelisihi yang lainnya.